Kita coba akan bahas sosok Amr ibn Jamuh, ya, Amr bin Jamuh selama 30 menit ke depan jelang waktu Isya. Al-Ansari, ya. Karena itu dalam muqaddimah tadi saya bacakan surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-8, ya, dan ayat yang ke-9 itu bicara tentang keutamaan sahabat-sahabat Ansar, ya, dan sahabat-sahabat Muhajirin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada sahabat ini, ya, baik dari kalangan Ansar maupun dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Muhajirin, kalangan Ansar, ya, pada ayat yang ke-9 Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menempati, ya, walladzina tabawwa'ud dara, ad-dar, ya, rumah kediaman, wal iman, dan beriman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Jadi orang-orang Ansar itu jamaah yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Jadi tidak benci, dan ini yang menjadi keutamaan sahabat-sahabat Ansar ini, sehingga Allah, ya, menjamin mereka surga. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, ya, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, Amr ibn Jamuh ini jamaah huwal ansari, ya, al-ansari. Kalau kita lihat dari nasabnya, dia dari kabilah disebut dengan kabilah Bani Salamah. Ini kabilah besar, ya, di Madinah, ya. Jadi kalau di Mekah kita kenal ada kabilah namanya kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Makhzum, kabilah Bani Saham, ada kabilah Bani Adi, keluarganya Umar. Nah, di Mekah ada keluarga besar, ya, kabilah besar Aus dan Al-Khazraj. Nah, di bawah Khazraj ini sendiri, ya, ini banyak kabilah-kabilah kecil yang lainnya. Kayak kita juga, ya, kita kan kalau keluar negeri ditanya min aina anta qadim, dari mana anda berasal, kita akan jawab ana Indonesia, saya dari Indonesia, ya. Marganya, suku besarnya Indonesia. Tapi kalau kita di Indonesia ditanya dari mana mas, kan kita nggak jawab dari Indonesia, kan, orang kita sudah di Indonesia, ya. Jadi kalau kenalan dengan orang di bus, di kereta misalnya, setelah ngobrol sana sini, asli mana mas, saya Indonesia, kan nggak begitu. Karena di Indonesia sendiri ada marga-marga, ada kabilah-kabilah, ya. Saya Medan, Solo, Makassar, dan seterusnya, atau Sunda, ya, ahlu Sunda wal jamaah, ya. Orang-orang Sunda. Nah, Amr bin Jamuh ini jamaah, dia dari kabilah Bani Salamah, masih marga keluarga besar Al-Khazraj. Ada Aus dan ada Al-Khazraj, ya. Dan, ya, istrinya, ya, istrinya namanya Hindun binti Amr bin Haram. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal lainnya namanya Abdullah bin Amr bin Haram, yang merupakan iparnya. Nanti suatu saat kita bahas sendiri iparnya ini, Abdullah bin Amr bin Haram, yang juga berasal dari kabilah Bani Salamah. Jadi Amr bin Jamuh ini, ya, Amr bin Jamuh ini jamaah dari Madinah, kalangan Ansar, dari marga Al-Khazraji dan Bani Salamah. Begitu runutannya, ya. Jadi kalau kita petakan sahabat Nabi itu ada Muhajirin, ada Ansar. Muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar itu penduduk asli Madinah. Nah, Amr bin Jamuh ini orang asli penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah ini ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Nah, Amr bin Jamuh ini dari kabilah Khazraj. Di dalam Khazraj sendiri banyak kabilah-kabilah kecil, di antara adalah Bani Salamah.
Dia dari kabilah Bani Salamah ya, yang terkenal pemurah ya. Jadi orang-orang Ansor itu jamaah sampai hari ini orang-orang Madinah itu terkenal sebagai orang-orang yang dermawan ya, orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran tadi itu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi kalau mereka ngasih itu tidak ada beban ya, tidak ada harapan apapun. Wala yajiduna fi sudurihim, tidak ada di dalam dada mereka, hati mereka, hajatan mimma utu, kepentingan apapun terhadap apa yang mereka berikan. Maka mereka digelari oleh Allah dengan sebutan Ansar. Ansar itu artinya para penolong, orang-orang yang menolong kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di era jahiliyah jamaah rahimakumullah, dan sebagaimana terjadi dan dialami ya, oleh para tokoh baik di Makkah ataupun Madinah ya. Kalau di Makkah sesembahan mereka, patung mereka itu umumnya ya, diletakkan di sekitar Ka'bah. Walaupun ada juga di rumah ya, patung-patung gede yang besar itu ya, yang mereka sembah itu biasanya ditaruh di sekeliling Ka'bah. Maka ada ratusan berhala di sekitar Ka'bah itu dulu jelang Nabi dilahirkan. Sebagian juga mereka simpan di rumah. Tapi kalau di Madinah enggak ya, patung-patung itu ditaruh di rumah mereka masing-masing ya. Nah, Amr bin Jamuh ini sebagaimana yang lain juga punya patung yang besar dan bagus ya, yang disebut dengan patung Manat. Dalam Al-Quran disebutkan Manna, Latta, Uzza. Ada 3 jenis patung terkenalnya, Manna, Latta, Uzza ya, ini nama Tuhan mereka, nama patung itu ya. Dan inilah yang mereka sembah ya. Jadi bangsa Arab pada waktu itu kalau ditanya siapa Tuhanmu, mereka jawab Allah ya, maka mereka menamakan anaknya dengan Abdullah. Ini sebelum Nabi lahir, ayah Rasul kan Abdullah. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur semesta alam ini, mereka jawab Allah. Dalam ilmu tauhid disebut dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Kita meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, mengatur dan memberikan rezeki ini Allah. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Ada disebut dengan tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang layak disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, bangsa Arab waktu itu jamaah ya, mereka meyakini rububiyatullah, tauhid rububiyah, yakin Allah yang menciptakan alam semesta, tapi yang disembah bukan Allah. Siapa? Patung-patung. Ini masalahnya ya, kalau kita kan enggak. Tuhan kita yang menciptakan kita, alam semesta Allah, dan kita juga nyembah Allah ya. Jadi bangsa Arab Quraisy dulu sah tauhid rububiyahnya, tapi bermasalah tauhid uluhiyahnya, karena nyembahnya bukan Allah, nyembahnya patung. Ketika ditanya mengapa anda nyembah patung itu, mereka punya jawaban, liyuqarribuna ilaihi zulfa, sebagai perantara doang ya, nyembahnya Allah tapi perantaranya patung ini. Maka patung-patung ini kalau kita runut terus ke atas, kita ketemu dengan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dulu ya, Nabi Nuh itu punya keturunan yang kesekian ya. Ada 5 orang soleh yang diabadikan Allah dalam surat Nuh ya. 5 orang soleh ini ketika mereka meninggal dunia, dibikinlah gambarnya, dibikinlah patungnya, dibikin patung, dibikin ya. Nah, generasi pertama masih ngelapin patung itu. Generasi kedua udah nyemprotin minyak wangi. Generasi ketiga ya mulai mungkuk-mungkuk ini kalau ketemu patungnya. Generasi keempat nyembah. Begitu ya, makanya kita dalam fikih ya nggak boleh membuat patung ya, terutama patung makhluk hidup itu tidak diperkenankan, nggak boleh gitu ya, haram hukumnya. Apalagi membuat patung para sahabat Nabi misalnya, atau bahkan Nabi sendiri, jelas tidak dibolehkan karena khawatir ya, nanti akan disembah suatu saat. Saya nggak kebayang kalau kita diperkenankan membuat patung para sahabat Nabi, saya akan bikin patung Umar bin Khattab gede-gede, saya taruh di rumah. Kalau boleh kan nggak boleh. Atau saya akan bikin patung Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang khas itu ya, nggak boleh gitu ya, karena khawatir
disembah suatu saat oleh generasi yang kesekian. Nah, dia punya patung namanya Manat, jamakumullah, terbuat dari kayu, indah dan mahal harganya, mengkilat gitu kan, selalu dilap setiap hari, dikasih minyak wangi dan seterusnya ya. Dan ketika dia punya anak, 3 orang anak, namanya Muawwad, Mu'az dan Khalad. 3 orang anaknya, Muawwad, Mu'az dan Khalad. Ketika Mus'ab bin Umair, utusan baginda Rasul yang dikirim ke Madinah pertama kali, melakukan dakwah di Madinah, maka 3 orang putra dari Amr bin Jamuh ini, termasuk as-sabiqun al-awwalun, memeluk Islam, tetapi secara diam-diam, tak diketahui oleh ayah mereka yang sudah tua ini, takut dimarahin ya. Begitu mereka menghormati ayah mereka, ayahnya sudah tua, 60 tahun lebih usianya, pincang, sudah tua, sepuh ya, Amr bin Jamuh ini ya, dikisahkan. Nah, Muawwad, Mu'ad dan Khalid ini nakumullah masuk Islam, dan demikian juga dengan ibu mereka Hindun binti Amr ini ya, yang merupakan istri dari Amr bin Jamuh ini pun memeluk Islam. Tinggal dia doang yang belum. Dan ini tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh keluarga ini ya. Bahkan istrinya yang bernama Hindun binti Amr ini ya, sangat peduli dengan suaminya ya, juga mulai mengajak suaminya ini ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita jemaah, bahwa dakwah itu ya harus menyinari, kalau ibarat lampu ya, sekitarnya dulu ya. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya itu Muhammad SAW, wa anzir asyiratakal akrabin, berilah peringatan keluarga dekat. Karenanya sering kali saya ulang-ulang ya, kita yang mohon maaf bersyukur ya sudah tersentuh dengan tersibghah ya dengan nilai-nilai Islam ya, sudah rajin sholat berjamaah di masjid, sudah mulai menghafal sekian banyak ayat Quran ya, sudah peduli dengan nilai-nilai Islam ya, mestinya kita harus gelisah gitu ya. Kalau di rumah kita ada orang yang belum melaksanakan ajaran Islam itu, kita mesti tumbuhkan kegalauan ya, dalam diri kita. Manakala di rumah kita ada orang yang belum sholat atau tidak sholat ya, atau kemudian yang akhwat belum menutup aurat, bahkan pembantu kita sekalipun gitu ya, kalau kita punya pembantu dia belum menutup aurat ya, gitu ya, kita harus gelisah bagaimana caranya ya supaya dia menutup aurat ya. Para akhwat di atas harus ditanamkan hal seperti itu ya. Yang seorang suami misalnya punya istri yang belum menutup aurat, dia harus gelisah ya. Atau seorang istri ya, dia punya suami yang ketika azan berkumandang subuh di musholla masjid dekat rumahnya, sementara suaminya masih tergolek ngorok tidur, dia mesti gelisah bagaimana cara membangunkan suaminya ini. Anak juga demikian. Nah, dia punya anak laki-laki misalnya sudah kuliah dan seterusnya, tapi sholat 5 waktunya belum beres, dia mesti gelisah. Nah, Hindun binti Utbah ini juga demikian, dia gelisah. Anaknya sudah masuk Islam semua, dirinya juga sudah bersyahadat, tapi suaminya belum. Dia ya, kita harus membangun kegelisahan itu. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita sifat sensitif ya, ketika melihat sesuatu yang nggak benar. Minimal nggak suka dulu bahwa ini nggak benar, itu dulu. Jangan menikmati. Nah, jangan menikmati ya. Nah, tapi di sisi lain juga jamaah, Amr bin Jamuh juga khawatir ya, karena dia sudah mendengar bahwa di Madinah ada sebuah ajaran berkembang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi ini. Nabi waktu itu belum hijrah ya. Dia juga gelisah, jangan-jangan anaknya, keluarganya juga ikut ajaran baru ini. Jadi sama-sama gelisah. Hindun istrinya gelisah karena suaminya belum masuk Islam, sementara suaminya diam-diam gelisah, jangan-jangan keluarganya ikut ajaran yang baru ini ya, yang dia tidak kenal. Maka terjadilah dialog, nakumullah ya. Datanglah anaknya yang tertua namanya Mu'az ya, Mu'az. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa harus ada komunikasi yang baik antar keluarga ya. Jangan ada batasan antara seorang anak yang punya masalah ya, atau sebaliknya seorang ayah yang punya masalah dia nggak berani bicara dengan keluarganya. Ini disebut dengan, dalam teori pendidikan keluarga, disebut dengan membangun komunikasi yang efektif. Itu ada tema tersendiri ya,
membangun komunikasi yang efektif antar keluarga. Jadi tidak boleh suami sungkan ngomong ke istrinya sehingga diem. Sebaliknya, anak sungkan ngomong ke ayahnya sehingga tidak tersampaikan komunikasi itu, ya. Dan masalahnya kan kadang di sini. Ini kan handphone, alat komunikasi. Tapi kadang sering membuat komunikasi kita mandek. Ya. Duduk satu tempat di ruang keluarga, ya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya ngumpul, tapi tidak ada pembicaraan karena semua asik dengan handphonenya. Makan bareng di sebuah restoran sambil nunggu ayam bakar yang sedang dipesan. Ayamnya masih nangkep lagi, lama banget tuh, ya. Atau misalnya pesan gurami yang masih bersihin gitu kan, lama tuh, ya. Tidak ada obrolan, ya, karena asik dengan handphonenya masing-masing. Ini masalah. Sehingga tidak terbangun komunikasi yang baik antar keluarga. Nah, kembali ke kisah. Maka terjadilah dialog, anakumullah, ya. Dan sang ayah Amr bin Jamuh ini memanggil anaknya Mu'adz dan ditanya, ya, apakah engkau sudah tahu tentang ajaran yang baru datang itu? Kata Mu'adz bin Amr ini, iya abati, saya udah dengar. Bahkan Mus'ab bin Umair ini bawa Al-Quran, wahyu, ya. Engkau sudah tahu? Iya, bahkan saya sudah hafal, katanya, kan. Coba baca. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah, ya, di depan ayahnya ini. Ini mirip-mirip kayak Ammar bin Yasir jamaah di Mekkahnya sebelumnya, sama juga. Cuman kalau Ammar bin Yasir waktu itu dia baca surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja, dibacakan oleh Ammar bin Yasir, didengar oleh ayahnya Yasir ini dan ibunya Sumayyah, dan akhirnya mereka masuk Islam. Di situ mukjizat Al-Qur'an, gitu, ya. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Kata ayahnya Amr bin Jamuh ini, bagus sekali. Dia ini tokoh terkemuka, gitu kan, terpelajar ayah mereka ini, Amr bin Jamuh. Nah, itulah enaknya berdakwah di kalangan-kalangan terpelajar. Jadi bisa dialog dan bisa diskusi, ya. Kata anaknya ini disebutkan, bahkan banyak yang lebih bagus atau bagus-bagus semua, katanya gitu kan. Jadi bukan ini cuma satu surat Al-Fatihah. Ada surat-surat yang lain yang kualitas syairnya, yang kemudian kontennya, isinya juga tidak kalah seperti ini. Maka dikisahkan, kata Amr, kata anaknya ini, ya, bukankah atau bagaimana kalau kita ikut, ya, ajaran baru ini yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair ini? Kata ayahnya ini, entar dulu, saya mau diskusi dulu dengan Manat, katanya, patungnya itu, ya. Jadi entar dulu, katanya, saya pengen diskusi dulu dengan Manat, ya, yang sesembahannya itu. Kata anaknya, bagaimana dia bisa menjawab? Itu kan patung. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga mendatangkan mudarat, kata anaknya. Ini logikanya. Maka Islam itu, jamaah, dibangun dengan logika, dengan akal. Jadi Islam itu adalah dinun akliyun, ya, agama yang masuk akal, ya. Tapi jangan diakalin, ini masalahnya, ya. Dinun akliyun, andai ada ajaran Islam itu yang belum bisa kita cerna dengan akal, gitu kan, otak kita belum nyampe, suatu saat mungkin ketemu, ya. Jadi kalau logika kita nggak nyampe, gitu kan, jangan salahkan Al-Qur'annya, gitu kan, tapi akal kita yang nggak nyampe. Ini kayak misalnya surat Yunus, ketika Allah menurunkan surat Yunus ayat 92 yang mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna ayatan liman khalfaka, pada hari ini kami selamatkan jasadmu ya Firaun untuk menjadi tanda bagi orang setelahmu. Dulu para mufassir, ya, ahli tafsir bingung menafsirkan ayat ini. Maksudnya apa ini? Kok Allah mengatakan bahwa kami selamatkan jasad Firaun? Apa maksudnya? Karena waktu itu jasad Firaun belum ditemukan. Kan jasad Firaun ditemukan pada awal abad ke-19, baru-baru ini. Nah dulu, ya, nggak ada, mereka nggak tahu tuh apa maksudnya, gitu kan. Belum ditemukan jasad Firaun itu. Logika mereka belum nyampe. Akhirnya mereka menafsirkannya dengan sebutan, mungkin maksudnya adalah pada hari ini kami selamatkan kisahmu. Oh, mungkin maksudnya kisah, tapi enggak, bukan. Fisik jasad. Jadi logika kita belum nyampe. Bukan Al-Quran yang salah, ya. Bukan Al-Quran yang keliru, tapi
akal kita yang belum nyampe gitu ya. Demikian juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Mungkin kala itu orang stres mikirin Isra dan Mi'raj, nggak mungkin terjadi ya. Jarak Makkah menuju ke Al-Aqsa itu perjalanan 40 hari 40 malam. Nabi mengatakan dia diperjalankan cuma semalam doang, ini nggak mungkin. Tapi zaman hari ini sangat mungkin ya, dengan alat teknologi dan seterusnya gitu ya. Nah, baik. Kata anaknya, bagaimana mungkin ya Manat bisa menjawab? Itu kan benda mati. Kata ayahnya, sudah kukatakan padamu, saya akan diskusi dulu. Dia ngotot. Maka singkat cerita, nakumullah, mereka tahu bahwa ayahnya akan bertanya kepada patung ini dan keimanan dalam tanda kutip ya, kepercayaannya sudah mulai goyah. Dan ini nggak boleh dibiarkan, harus segera dikejar. Ya, harus segera ditaklukkan gitu ya. Maka putranya ini ya tahu kapan ayahnya membersihkan patung ini, menyembah dan seterusnya. Dan akhirnya mereka sepakat ya, secara diam-diam masuk ke ruangan ayahnya dan ngambil patung ini dan membuangnya di tempat kotoran. Kerjain ayahnya gitu ya. Begitu ayahnya masuk ke ruangannya dan tidak menemukan patung Manat ini ya, dicari. Dan kaget dia, ternyata patung itu ada di tempat sampah, di situ juga ada kotoran. Maka dengan emosi ya, tapi dia bingung mau marah ke siapa. Ya, diambil patung itu kemudian dibersihkan. Besoknya seperti itu lagi, berulang 2-3 malam ya, sampai akhirnya terjadilah diskusi di antara mereka. Dan ini bagian dari hidayah ya. Setelah sekian harinya lama kelamaan Ammar bin Jamuh ini mikir juga, itu patung jemaah ditaruh di tempat biasa dan di sampingnya dikasih pedang. Kata dia, wahai Manat, kalau engkau bisa membela diri gitu kan, kalau engkau bisa membela diri dan engkau betul-betul bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat ya, ini pedang. Nanti siapa yang ingin mencelakakanmu, kira-kira demikian, sudah saya siapkan pedangnya gitu kan. Jadi, dan apa yang terjadinya luar biasa ya. Keesokan harinya justru patungnya itu ya tidak ada lagi di tempat, dan ketika dicari, dikisahkan dalam hadis ini, ditemukan di sebuah tempat pembuangan hajat, buang sampah, kotoran, dan tergeletak ya, bersama dengan bangkai seekor anjing gitu kan, dan menjijikkan. Maka sejak saya itu kemudian berpikir bahwa benda ini tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada saya gitu. Dan dia pun memeluk Islam. Nah, saya ingin sampaikan ada sosok seperti ini jamaah, sosok yang dia harus masuk Islam secara logikanya terbangun ya. Makanya mohon maaf ya, Islam, ajaran Islam, Al-Quran itu kalau Anda pelajari siapapun dia, dipelajari dengan cara objektif apa adanya, jangan tendensius. Betul-betul hatinya dibuka, logikanya full dibuka gitu kan. Dan Anda pelajari Al-Quran secara objektif, semakin dipelajari maka Anda akan menemukan kebenaran pasti ya. Siapapun Anda, jurusan apapun kuliahnya, Anda seorang matematikawan, ahli matematika, pelajari Al-Quran dari bidang Anda secara objektif apa adanya, maka Anda akan menemukan kebenaran pasti, dijamin. Anda seorang psikolog, psikiater dan seterusnya, kuliah di bidang itu, pelajari Al-Quran dan cari dari sisi itu, Anda akan menemukan kebenaran. Saya pernah menceritakan ya, ada seorang Yahudi mungkin dia ahli dokter ya, di bidang kesehatan, dan dia meneliti Al-Quran dari sisi ilmunya ya, dan untuk hal yang sangat spesifik. Apa itu? Masahid wanita dalam Al-Quran kan khusus banget. Bukan masahid, masa iddah seorang wanita menurut Al-Quran. Diteliti terus, akhirnya dia masuk Islam. Dia menemukan kebenaran. Ternyata wanita itu, kata dia dalam penelitian ilmunya ya, mengapa dia harus menunggu 3 bulan atau 3 kali masa suci. Jadi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka dia tidak boleh menikah dengan suami yang baru kecuali setelah 3 bulan, kalau dia tidak haid lagi. Kalau dia masih haid, maka 3 kali suci. Mengapa demikian? Diteliti. Dan ternyata secara medis jemaah, seorang wanita ya, yang sudah berhubungan dengan suaminya ataupun siapapun
sisa bekas dia berhubungan itu tetap menyisakan dan bisa dibuktikan kecuali setelah 3 kali masa suci. Ketika dia sudah 3 kali masa suci, maka dia sisa bekas suaminya berhubungan dengannya itu sudah hilang. Jadi butuh 3 bulan atau 3 kali masa suci. Dipelajari dan masuk Islam seorang Yahudi, ya, dan uniknya itu dibuktikan dengan istrinya sendiri. Dihindari istrinya selama 3 bulan, enggak diajak berhubungan. Setelah itu dia tes, dia cek, ternyata ada sisanya orang lain, bukan dia. Itu yang kemudian membuat dia masuk Islam gitu kan. Jadi dia sih aman, enggak jejaknya enggak ada lagi, tapi pas dicek jejak orang lain gitu kan. Dan dia ngaku, istri ngaku, betul, saya sebulan yang lalu begini-begini gitu ya kan. Nah ini ya baik. Jadi Islam itu jamaah dibangun dengan logika. Ya, ada orang yang Khalid bin Walid itu ketika dia masuk Islam dipeluk oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ahlan wa sahlan ya Aba Sulaiman. Welcome, wilujeng sumping ya Khalid. Demikian kira-kira kata Umar bin Khattab menyambut kedatangan Khalid yang masuk Islam itu. Kemudian keluarlah dari lisan Umar bin Khattab kalimat yang luar biasa. Katanya apa? Ma aslama Khalidun illa biaqli. Ma aslama Khalidun illa biaqli. Tidaklah masuk Islam Khalid ini kecuali dengan akalnya. Akal Khalid yang cerdas, akal Amr bin As yang cerdas, dan tidak ada penghalang bagi mereka masuk Islam. Ya. Makanya orang yang cerdas itu jamaah adalah orang yang bisa memahami ajaran Islam, ya, dan bisa menerima hidayah dan ajaran Islam itu sendiri. Sebaliknya, secerdas-cerdas apapun orang, kalau dia tidak bisa menerima kebenaran Islam, maka dia adalah orang yang dungu. Dipanggil oleh Rasul dengan sebutan Abu Jahal. Abu Jahal itu bapak dungu. Dia bukan bodoh, cerdas. Dipanggil Abu Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi mengapa Rasul memanggil dengan bapak dungu atau Abu Jahal? Karena dia tidak bisa mencerna kebenaran ajaran Islam. Baik. Akhirnya dia pun memeluk Islam, ya, janakumullah, menemui Rasul SAW, dan kisah pun berlanjut ketika datang seruan dari Rasul SAW untuk ikut perang Badar. Dia pengen ikut, tapi karena sudah tua, dan perang Badar pun awalnya bukan untuk perang, dia akhirnya tidak boleh disertakan. Namun ketika terjadi perang Uhud, dan ini dimobilisasi. Kalau Badar kan enggak dimobilisasi, cuman seruan doang. Uhud dimobilisasi. Dia ngotot pengen ikut, anaknya melarang. Ya abati, wahai ayah, anda sudah tua, pincang pula, kakinya pincang Pak. Amr bin Jamuh ini sudah tua, 60 tahun usianya, kakinya pincang. Ya abati, jangan ikut, anda sudah tua, kami bertiga sudah cukup mewakili engkau. Ya. Tidak puas, dia datang menemui baginda Rasul, kemudian mengatakan, saya kutip aslinya, ya Rasulullah, kata dia. Ini teks Arabnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani yuriduna an yahbasuni anil khuruji ma'aka ila jihad. Sungguhnya putra-putraku, kata dia, ingin menghalangiku, ya, anil khuruj, keluar, ma'aka ila jihad, untuk berjihad. Ini anak-anakku melarang saya untuk berjihad. Padahal wa wallahi demi Allah, inni la arju, sungguh saya berharap, an ata'a bi'arjati hadhihi, ya, saya ingin menginjakkan kaki pincangku ini di surga. Ini luar biasa. Ini kalimatnya. Wallahi demi Allah, ya, inni la arju, sungguh saya ingin berharap, an ata'a bi'arjati hadhihi, ingin menginjakkan kaki pincangku ini fil jannah. Maka Rasul pun tidak bisa menghalangi, dan dia pun berangkat ke medan jihad Uhud, dan setiap kali begitu dia akan masuk ke kancah peperangan Uhud itu, lalu kemudian dia berdoa, Allahumma rzuqni syahadata wala taruddanni ila ahli. Ini doanya, Allahumma rzuqni syahada, ya Allah karuniakan kepadaku mati syahid, wala taruddanni ila ahli, jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku. Luar biasa, ya, minta mati syahid dan Allah mengabulkan permohonan dia. Di tengah peperangan tersebut, ya, dia termasuk orang yang syahid di antara 70 syuhada Uhud pada waktu itu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya, ya, sebagaimana dikabulkan permohonan yang lain juga setelah usai peperangan perang Uhud, ya, di mana pada babak kedua kaum muslimin kalah, dilihat dan ternyata tergeletak jenazah Amr bin Jamuh yang berkaki pincang ini. Kemudian Rasul mengatakan, unzuru, perhatikanlah, faja'alu Amr ibn al-Jamuh wa Abdullah ibn Amr ibn Haram fi qabrin wahid. Perhatikanlah, cek, kata Rasul, ya, jadikanlah jenazah Amr bin Jamuh
dan Abdullah bin Amr ya, dengan iparnya Abdullah bin Amr bin Haram, iparnya ini ya, fi qabrin wahid, disatukan dalam satu makam ya. Mengapa? Fa innahuma, karena keduanya kana fi dunya, dulu selama di dunia, mutahabbaini mutasafain, karena keduanya saling setia dan saling menyayangi. Dimakamkan oleh Rasul dan kaum muslimin ya, satu makam dengan iparnya yang sangat mencintainya juga. Dan dalam riwayat lain ya, dia dimakamkan dengan salah seorang putranya namanya Khalid bin Amr ya, tapi riwayat lain mengatakan dimakamkan dengan saudaranya, saudari iparnya tadinya. Dan berselang sekian tahun kemudian, innakumullah, setelah sekitar 46 tahun berlalu dari peristiwa itu, dari peristiwa jenazah tersebut dimakamkan di lereng Bukit Uhud, sampai hari ini masih ada makamnya. Dan suatu saat ya, wilayah tersebut dilanda banjir ya. Jadi sekitar tahun 46 ditambah 3, sekitar tahun 50 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah. Jadi di masa pemerintahan Muawiyah itu jamaah, wilayah Uhud itu ya pernah dilanda banjir besar, pernah dilanda banjir yang sangat besar. Dan karenanya kalau kita ke Uhud itu ada semacam bukan sungai sebenarnya, selokan besar yang untuk mengantisipasi kalau hujan lebat dia mengalir. Dulu kan nggak ada. Jadi kalau jamaah pergi ke Uhud hari ini ya, ada jembatan ya. Coba pikirkan ya, di padang pasir kok ada jembatan? Gimana ceritanya? Karena padang pasir itu dikeduk, dibikin tempat mengalir sungai atau saluran air, khawatir banjir. Sampai sekarang ya, jadi ada jembatan. Kalau kita datang ke sana sih nggak ada airnya ya, cuma jembatan doang dan bawahnya kosong. Tapi ketika hujan lebat air mengalir ke situ dan bisa disalurkan. Nah dulu enggak, sehingga Uhud itu di tahun 50 Hijriahan pernah dilanda banjir besar yang luar biasa jamaah. Ketika banjir ya, ngapung jenazah-jenazah tadi itu, termasuk diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana mereka tahu? Karena penduduk setempat yang sebagian masih ada sahabat, itu kan masih zaman sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan masih hidup ya, atau sahabat-sahabat kecil yang waktu itu sudah dewasa ya, menemukan ya, jenazah-jenazah tersebut ya, dan dimakamkan ulang. Termasuk jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka tahu ini Hamzah karena dadanya koyak, dadanya robek besar, dulu pernah dirobek oleh Hindun binti Utbah ketika terjadi perang Uhud. Dan dimakamkan ulang di tersebut, dikumpulkan dan mengantisipasi jenazah itu tidak kemana-mana, maka hari ini tempat tersebut dipagar, digali ya, dan kemudian dipagar, diamankan. Nah yang luar biasa, setelah ya, lebih dari atau sekitar 46 tahun berlalu, jenazah-jenazah para syuhada Uhud, termasuk diantaranya Amr bin Jamuh dan iparnya ini tadi nakumullah utuh ya, betul-betul utuh. Dan ini riwayat mutawatir, era sahabat Nabi, semua orang menyaksikan ya, termasuk diantaranya Amr bin Jamuh ini, jenazahnya utuh, bahkan tergeletak dalam keadaan dikisahkan dalam riwayat itu tangannya itu bisa ditarik ya, jadi lembut seperti orang yang sedang tidur. Mestinya kan dia kaku keras, ini enggak, lembut. Dan rambutnya pun utuh, bahkan wajahnya seperti orang yang sedang tidur dan bermimpi indah, tersenyum. Ini bukti bahwa para syuhada itu yang nakumullah ya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bal yurzaqun, dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sosok sahabat Nabi yang sedang kita bahas hari ini, Amr ibnu Jamuh. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk waktu Isya, nakumullah. Pas ya, kajian kita hari ini bahas tentang Amr ibnu Jamuh ya, dan semoga kita dikumpulkan bersamanya di surganya nanti. Karena itu di antara doa kita kalau datang ke makam Uhud itu adalah Allahumma rzuqnal jannata, atau Allahumma adkhilnal jannata ma'a, bersama dengan mereka ini ya. Allahumma, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus yang bersama dengan syuhada Uhud, di antaranya Amr ibnu Jamuh. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan, kita siap-siap melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.